Tema 9, menjelajah angkasa luar. Subtema 3, tokoh penjelajah angkasa luar. Pembelajaran 2. Perhatikan gambar berikut ini. Benda tersebut adalah teleskop. Teleskop atau teropong adalah sebuah instrumen pengamatan yang berfungsi mengumpulkan radiasi elektromagnetik dan sekaligus membentuk citra dari benda yang diamati. Untuk mengetahui lebih dalam, yuk kita simak bacaan berikut ini. Penemu teleskop pertama bernama asli Friedrich William Herschel. Ilmuwan ini adalah tokoh astronomi Inggris yang lahir di Jerman pada tahun 1738. Karena rasa ingin tahunya yang tinggi terhadap apa yang ada di langit, ia pun menciptakan sebuah teleskop. Ia telah mengalami beberapa kali kegagalan dalam membuat teleskop. Namun, dengan kegigihannya, akhirnya teleskop yang ia inginkan pun dapat diciptakan. Dengan teleskop ciptaannya itu, Herschel menemukan planet Uranus pada tahun 1782. Awalnya, ia memberi nama planet ketujuh dari matahari itu dengan nama Georgium Sidus. Nama itu diberikan sebagai penghormatannya terhadap Raja George III dari Inggris. Kemudian, Johann Bode, seorang astronom Jerman, mengusulkan nama Uranus yang berasal dari nama dewa Yunani kuno. William Herschel tentunya membuka mata kita bahwa angkasa luar menyimpan banyak misteri yang dapat kita telusuri terus-menerus. William Herschel menjelajah angkasa luar dengan teleskopnya hingga menemukan planet Uranus. Tahukah kamu bahwa para ahli astronomi membagi planet-planet dalam tata surya menjadi dua kelompok menurut orbit asteroid? Kumpulan asteroid yang membentuk sabuk asteroid ini berada di antara planet Mars dan Jupiter. Kumpulan asteroid ini juga berputar mengelilingi matahari dalam orbitnya. Para ahli membagi planet-planet tata surya berdasarkan orbit asteroid ini menjadi dua kelompok, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet-planet dalam tata surya yang berada di dalam orbit asteroid. Yang termasuk planet dalam adalah planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan termasuk planet luar adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, berikut ini adalah faktor pembeda antara planet dalam dan luar. Nah, sekarang bacalah bacaan yang berjudul Tempat Tanpa Bayangan berikut ini. Berikut adalah peristiwa yang terjadi dalam cerita tersebut. Peristiwa penting dan menakjubkan di sekitar Tugu Katulistiwa Pontianak adalah saat terjadinya titik kulminasi matahari, yakni fenomena alam ketika matahari tepat berada di garis Katulistiwa. Pada saat itu, posisi matahari akan tepat berada di atas kepala sehingga menghilangkan semua bayangan benda-benda di permukaan bumi. Peristiwa ini menjadi salah satu daya tarik wisata asing maupun lokal untuk menyaksikan peristiwa setahun 2 kali itu. Yuk kita dengarkan percakapan Lani dan Siti berikut ini. Wah, cerita tentang pengalamanmu berkunjung ke kota Pontianak itu menarik sekali, Siti. Aku jadi ingin berkunjung ke sana juga. Iya, aku mengagumi Tugu Katulistiwa yang dibuat oleh salah satu arsitek Indonesia yang terkenal. Nah, di sana juga dijual berbagai macam cenderamata berbentuk Tugu Katulistiwa. Ini salah satunya, gantungan kunci berbentuk Tugu Katulistiwa mini. Menarik sekali. Aku juga bawa sesuatu yang menarik dari Yogyakarta, Siti. Coba kamu perhatikan lebih dekat. Pasti kamu akan mengaguminya seperti aku.
Oh, Lani, benda ini dibuat dari kaleng bekas minuman soda. Indah sekali. Pasti yang membuatnya sangat kreatif hingga dapat membuat benda seni yang menyerupai sepeda motor dari bahan bekas. Benar Siti, benda seni ini sungguh luar biasa hingga aku ingin mengetahuinya lebih dalam. Sepertinya ada artikel yang bisa kita baca untuk mengetahuinya lebih dalam. Yuk kita baca bersama. Setelah mendengar percakapan Lani dan Siti, sekarang coba kalian baca teks berikut. Berdasarkan teks bacaan tersebut, kita dapat melengkapi tabel berikut. Gambar pertama, bertema alat transportasi. Alat dan bahan yang digunakan adalah tang, lem, jam tangan bekas. Gambar kedua bertema action figure. Alat dan bahan yang digunakan adalah lem, gunting, kardus bekas atau karton, cutter, penggaris, dan pensil. Gambar ketiga bertema alat transportasi. Alat dan bahan yang digunakan adalah lem, gunting, selang atau pipet, botol, dan tutup botol bekas. Gambar keempat bertema alat transportasi. Alat dan bahan yang digunakan adalah lem, gunting, botol bekas oli, dan tutup botol bekas. Gambar kelima bertema hewan. Alat dan bahan yang digunakan adalah lem dan ranting atau kayu. Gambar keenam bertema alien. Alat dan bahan yang digunakan adalah lem, tang, sendok bekas, dan garpu bekas. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan pada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar ya.